Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang wakaf produktif dan implementasinya. Yang pertama yaitu pengertian wakaf. Wakaf merupakan amal soleh yang dianjurkan dalam Islam sebagai salah satu instrumen pemerataan ekonomi dan juga dijanjikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakaf produktif merupakan amal soleh kepada orang lain sebagai salah satu instrumen pemerataan ekonomi yang mendatangkan hasil dan manfaat yang menguntungkan. Adapun definisi wakaf yang lainnya yaitu wakaf adalah sedekah jariyah, yakni menyedekahkan harta kita untuk kepentingan umat. Harta wakaf tidak boleh berkurang nilainya, tidak boleh dijual dan tidak boleh diwariskan. Karena wakaf pada hakikatnya adalah menyerahkan kepemilikan harta manusia menjadi milik Allah atas nama umat. Selanjutnya yaitu wakaf produktif. Adapun wakaf yang di dalam wakaf produktif yaitu yang pertama, wakaf tunai dalam perspektif hukum. Wakaf ini mempunyai landasan yang sangat kuat dalam Islam, dalam Al-Quran meskipun tidak menyebutkannya secara eksplisit. Sangat jelas pentingnya memberi untuk segala tujuan yang baik. Selanjutnya yaitu wakaf tunai menurut hukum Islam klasik fikih. Definisi dan syarat-syarat wakaf yang dirumuskan oleh para ahli fikih klasik lebih menitik beratkan kepada faktor keabadian benda yang diwakafkan. Deal ini kemudian dipahami oleh sementara orang bahwa berwakaf harus dengan benda yang tahan lama dan cenderung tidak bergerak. Ada juga definisi yaitu wakaf yang dibuat oleh para ahli fikih pada umumnya menyertakan syarat-syarat wakaf sesuai dengan mazhab yang dianutnya. Selanjutnya yaitu wakaf tunai menurut fatwa MUI. Pandangan MUI dalam persoalan tersebut pada tanggal 26 April 2002 melalui rapat Komisi Fatwa MUI dengan mempertimbangkan surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI nomor DT1 menetapkan bahwa yang pertama, wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Yang kedua, termasuk dalam uang adalah surat-surat berharga. Yang ketiga, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Yang keempat, nilai pokok uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Dan yang terakhir yaitu wakaf tunai menurut tinjauan hukum positif. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan di sini dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya berupa tanah milik dan melembagakan selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Ada 3 hal yang dikandung oleh UU tersebut. Yang pertama yaitu pewakaf boleh perorangan atau lembaga atau perusahaan. Yang kedua, pindahnya hak milik harta yang diwakafkan dari perorangan atau lembaga menjadi hak milik umum. Dan yang terakhir yaitu tanah wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Dan yang terakhir, wakaf tunai dalam tinjauan maqasid syariah. Salah satu tujuan utama syariat Islam ialah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun wakaf berdasarkan fakta lapangan yang telah ditulis dan disebutkan mempunyai nilai kemaslahatan yang sangat besar jika diberdayakan secara maksimal oleh lembaga-lembaga wakaf yang profesional. Baik, selanjutnya instrumen wakaf produktif. Yang pertama, wakaf uang. Wakaf uang adalah benda wakaf yang relatif baru kehadirannya. Masih menimbulkan perdebatan, namun secara umum telah dapat diterima. Majelis Ulama Indonesia menyatakan atau mengeluarkan fatwa wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002 yang isinya yang pertama wakaf uang cash atau wakaf al-nuqud ialah wakaf yang dilakukan seseorang kelompok orang
lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Yang kedua, termasuk ke dalam pengertian uang ialah surat-surat berharga. Yang ketiga, wakaf uang hukumnya jawaz atau boleh. Yang keempat, wakaf uang disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan oleh syar'i. Dan yang kelima, nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Selanjutnya, wakaf saham. Dan yang ketiga, wakaf sukuk. Dan yang keempat, wakaf temporer. Dan yang kelima, wakaf polis asuransi. Dan yang keenam, wakaf perkebunan. Dan yang ketujuh, wakaf pendidikan. Dan selanjutnya, mekanisme wakaf produktif, sektor pembiayaan pertanian atau perkebunan. Dari wakif ke nazir, dari nazir ke nilai investasi, ke hasil atau amroh, dan terakhir ke wakuf alaih atau penerima manfaat. Baik, mungkin itu video dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.